Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Aprilia dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saya Ya, menelpon karena ya, ada tugas dari mata kuliah berbicara untuk ya. melakukan wawancara. Bisa saya bantu? Boleh saya minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh. Kalau boleh, sebelum memasuki sesi wawancara, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Kendri, alamat Desa Unair, pekerjaan pemandu wisata gunung. Baiklah, kita memasuki sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, tolong ceritakan tentang diri Anda. Baiklah, saya ceritakan sedikit. Saya adalah pemandu wisata gunung yang bersertifikasi oleh Kementerian Pariwisata dan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau yang biasa disingkat APGI. Nomor KTA saya APGI titik B19-01008 dan tingkat kompetensi saya mudah atau basic. Mengapa Anda menjadi seorang pemandu wisata? Baik, untuk pertama, mengapa saya menjadi pemandu wisata? Itu untuk yang pertamanya, saya adalah seorang yang suka naik gunung atau berpetualang, yaitu sama satu dengan hobi saya. Dan yang kedua, karena Kerinci dan Sungai Penuh adalah tempat potensi-potensi wisata, yaitu wisata alam yang banyak memiliki kekayaan di wisata dan maupun lainnya. Jadi kalau saya sebagai pemandu wisata, saya bisa sekaligus mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Selain berkegiatan sebagai pemandu wisata, apakah Anda memiliki keterampilan lain? Untuk keterampilan lain, saya mempunyai beberapa keterampilan. Yang pertama adalah fotografer. Yang kedua, membuat karya seperti karya kayu yang ukiran atau jenis-jenis perabotan lainnya, perabotan rumah. Lalu, menurut Anda apa tips berbicara di depan umum? Oke, untuk tips di depan umum, itu kita biasanya harus mengatur mental. Pertama, mental dalam menghadapi seseorang. Karena kalau di umum, ini kita berbicara dengan banyak orang biasanya, lebih dari satu orang. Nah, yang pertama mental, yang kedua kita memahami topik pembicaraan di depan umum. Yang ketiga, kita nggak kaku, kita menguasai panggung. Jika kondisinya kita berada di atas panggung, kita bergerak-gerakkan tangan agar tidak terlihat kaku seperti patung. Kalau seperti patung, biasanya kita kaku dan si pendengar atau orang-orang yang mendengar itu juga akan kaku jadinya. Itu bisa menjadikan suasananya mencekam gitu. Kalau terjadi dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, ada lagi? Mengapa kita harus melatih keterampilan berbicara di depan umum? Ya, mengapa kita harus melatih? Itu tidak lari dari orang-orang yang biasa merasakan berbicara di depan umum, yaitu kegugupan, kekakuan, dan keraguan. Lalu, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak bisa merangkai kata-kata saat berbicara di depan umum? Ya, apa dampak jika kita tidak bisa merangkai kata-kata itu?
ketika berbicara di depan umum. Iya. Nah, Ya. yang pertama biasanya ya permasalahan yang umum ya, itu orang yang gagal paham atau miskomunikasi. Gagal paham, dan yang kedua itu biasanya lebih parah ya. Kita akan ditertawakan, ditertawakan, dan akan membunuh karakter seseorang yang berbicara di depan umum. Ya. Lalu bagaimana cara agar percaya diri saat berbicara di depan umum? Ya, bagaimana cara percaya diri? Saat Yang berbicara, pertama, saat berbicara di depan umum. ya saat berbicara di depan umum itu mental. Yang pertama, kembali lagi kepada mental, itu keberanian. Yang kedua, itu topik pembicaraan yang harus kita pahami. Ya, ketika kita berbicara di depan umum, kita harus menguasai topik atau bahan percakapan agar berhasil. Bagaimana sikap Anda terhadap kritik yang ditunjukkan kepada Anda? Oke, untuk kritik. Kritik itu biasanya seorang cara sudut pandang orang lain dalam menilai kepribadian kita. Ya. Ketika orang kritik, ya kita harus menerima secara bagus tanpa ada sanggahan, karena mengapa kita tidak bisa menyanggahkan? Saya larang untuk menyanggahkan, karena kritikan itulah penilaian yang dilihat orang kepada kita, yang dilihat dengan matanya sendiri gitu. Jadi jangan larang. Kalau kita larang, kita nggak tahu apa kesalahan kita, apa yang kekurangan dari kita, apa kelebihan kita. Yang kita terima dengan apa enggak. Kemudian, apabila tamu atau orang yang dipandu tidak mau menggunakan alat pengaman dalam kegiatan di alam, apa tindakan yang Anda lakukan? Oke. Kalau untuk tamu yang saya pandu, itu ada juga, saya punya juga kisah. Ada beberapa tamu saya dari luar daerah itu nggak mau menggunakan peralatan. Ya, kalau itu harus kita percayakan. Bagaimanapun kita harus membuat dia percaya, membuat dia harus memakai alat. Sebab kenapa? Itulah peralatan itu adalah keselamatan dia. Dan sebagai pemandu wisata, kita bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan tamu. Jika terjadi hal yang lain, kita tanggung jawab pemandunya. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan dia? Kita jelaskan kegunaan alat-alat itu. Kita jelaskan kegunaannya, lalu kita jelaskan kalau dampak kalau kita tidak memakai peralatan tersebut. Ya, kalau selama saya di pemandu gunung, insya Allah semuanya bisa. Walaupun ada yang mau menggunakan, tapi akhirnya juga mau menggunakan. Walaupun secara terpaksa, tapi nggak apa-apa. Asalkan keselamatan dia terselamatkan. Ada lagi? Kemudian, bagaimana langkah Anda meyakinkan seseorang agar percaya kepada Anda? Langkah saya kita mengambil pembicaraan dari seseorang. Nah, terutama dalam mengambil sikap kepercayaan, kita harus mempunyai sifat yaitu kejujuran. Sikap di mana kita berniat, keterbukaan diri sendiri. Begitu. Kalau kita jujur kepada seseorang, dan kita mempunyai niat dalam meyakinkan dia, dijelaskan, dan kita terbuka.
ketika seseorang menanyakan kembali kepada kita, kita terbuka dan menjawab dengan jujur, insya Allah kita akan dipercaya, dapat kepercayaan mereka. Lalu pertanyaan terakhir, apa halangan tersulit yang Anda alami saat berbicara di depan umum atau di depan tamu yang Anda pandu? Oke, kalau biasanya ya di depan tamu saya, biasanya kayak orang-orang dari luar negara. Karena dari tamu saya itu nggak satu negara gitu, campur-campur. Ada dari Tionghoa, dari sini, dari Inggris gitu, dari Malaysia. Nah, itu saya bingung cara menjelaskannya deh, kayak gimana. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa Inggris, maklum masih ada yang belum pas dengan kosakata bahasa Inggrisnya. Jadi itu hal-hal yang tersulit biasanya yang saya hadapi. Karena kalau saya bicara pakai bahasa Melayu, ntar orang Tionghoanya nggak paham. Dia tahunya bahasa Tionghoa gitu. Kalau orang Inggris dia tahunya bahasa Inggris gitu. Kadang ada juga sih tamu yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu juga repot gitu. Jadi harus biasanya saya gunakan bahasa tubuh gitu. Dan sedikit bahasa Inggris agar mereka paham. Bagaimanapun mereka juga harus paham gitu. Jadi itu sih kendala-kendala saya. Baiklah, mungkin cukup sekian, Pak. Terima kasih atas waktunya untuk bisa diwawancara. Ya, Mungkin saya izin sampai di sini. Saya tutup wawancaranya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.